Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah dengan NIM C1C022012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah, konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI, dan pemikiran Islam. Baiklah, yang pertama, paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanah kepercayaan ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual al-falah. Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salahnya aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik dan disiplin pasar yang baik. Selanjutnya, tujuan dan unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah. Dalam PSAK 101 disebutkan bahwa laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas syariah. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dan membuat keputusan ekonomi. Unsur-unsur laporan keuangan dalam akuntansi syariah sesuai karakteristik, maka laporan keuangan entitas syariah antara lain meliputi: yang pertama, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan komersial. A. Laporan posisi keuangan. B. Laporan laba rugi. C. Laporan arus kas. Dan D. Laporan perubahan ekuitas. Yang kedua, komponen laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan sosial. A. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Dan B. Laporan sumber dan penggunaan dana kebijakan. Ketiga, komponen laporan keuangan lainnya yang mencerminkan kegiatan dan tanggung jawab khusus entitas syariah tersebut. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan penggunaan posisi keuangan adalah aset, kewajiban, dana syariah, temporer, dan ekuitas. Selanjutnya, konsep dasar menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution dan pemikiran Islam. Karakter dalam akuntansi merupakan hal penting, dan untuk itu AAOIFE telah mengeluarkan pernyataan nomor 1 dan nomor 2 memanfaatkan dan ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan syariah menurut AAOIFI, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Kedua, tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memiliki berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Yang ketiga, tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan atau judgment pada saat akan menyusun laporan keuangan. Yang keempat, tujuan jika diungkapkan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan pengguna serta meningkatkan pemahaman informasi akuntansi sehingga akhirnya akan meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Yang kelima,
menetapkan tujuan dan mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Ini seharusnya dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan. Selanjutnya, syarat kualitatif laporan keuangan menurut AAOIFI. Yang pertama, relevan. Syarat ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan sebagai alasan utama disusunnya laporan keuangan. Yang kedua, dapat diandalkan. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Yang keempat, konsisten. Yang kelima, dapat dimengerti. Selanjutnya, perdebatan para pemikir akuntansi mengenai kerangka akuntansi. Yang pertama, entitas unit akuntansi. Terdapat beberapa teori tentang kepemilikan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori di mana kepemilikan terhadap perusahaan tercermin pada akun ekuitas, sehingga persamaan aset dikurang kewajiban sama dengan ekuitas. Yang kedua, entity teori, di mana pemilik hanya yang B, entity teori, di mana pemilik hanya memiliki hak atas sebagian dari kepemilikan perusahaan karena pemilik adalah hanya salah satu yang berhak atas perusahaan, sehingga persamaannya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Yang kedua, kegiatan usaha yang berkelanjutan. Konsep berkelanjutan ini dijelaskan mengasumsikan bahwa perusahaan akan terus berlanjut. Yang ketiga, satuan mata uang. Proses perhitungan dan komunikasi aktivitas dalam perusahaan hanya mencatat yang dapat dihitung dan satuan mata uang, dan secara implisit mengasumsikan bahwa daya beli mata uang tersebut adalah stabil. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.